Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang unit control. Dengan beranggotakan yaitu Berliana Ramadhani, Febri Rahayuningsih, Hafizah Surya Taibah, dan Oktavia Putri Handayani dari Prodi S1 Informatika. Untuk definisi kontrol unit sendiri, yaitu kontrol unit merupakan komponen di dalam prosesor atau CPU yang menangani semua kontrol sinyal pada prosesor, dalam artian mengarahkan semua aliran data dari input maupun output untuk mengambil kode instruksi dari program dan mengarahkan unit-unit lain dengan menyediakan kontrol dan sinyal perwaktuan atau timing. Jenis-jenis kontrol unit. Yang pertama ada single cycle CU. Proses di single cycle CU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, yang artinya setiap instruksi ada pada satu cycle yang tidak memerlukan beberapa state atau keadaan. Ada dua bagian pada kontrol unit ini, yaitu proses mendekode opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang AND, dan pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Yang kedua ada multi-cycle CU. Berbeda dengan unit control dengan single cycle, unit control yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output kontrol lain dapat ditentukan masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Siklus instruksi kontrol unit yang pertama yaitu fetch cycle. Pada saat siklus pengambilan fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. Isi berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Siklus selesai, unit control memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operand specifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Siklus yang kedua yaitu indirect cycle. N bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operand yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi atau instruksi cycle mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IR. Siklus meliputi pemindahan data di antara register pembacaan atau penulisan dari memori atau I/O dan pengguna I/O. Siklus yang ketiga yaitu interrupt cycle. Isi PC saat itu harus disimpan sebagai CPU, dapat melanjutkan aktivitas normal terjadinya interrupt. Cara isi PC dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MBR dari unit control. Lokasi ini berupa stack pointer. Isi dimuatkan dalam alamat rutin interrupt. Akibat siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Execute cycle adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memori dan sudah berada di IR register. Control unit di CPU mengartikan instruksi tersebut melaksanakan operasi yang harus dilakukan seperti penjemputan atau pengambilan data dari main memori, mengirimkan instruksi ke ALU untuk melakukan operasi aritmatika atau logika, dan menyimpan hasil pengolahan kembali ke main memori. Instruction cycle adalah siklus operasi dasar dari sebuah komputer. Ini adalah proses di mana sebuah komputer mengambil instruksi program dari memori, menentukan kebutuhan dari tindakan instruksi dan melakukan tindakan instruksi tersebut. Siklus ini diulang harus
menerus oleh unit pengolahan pusat atau CPU sampai instruksi tersebut selesai dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.